Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 24 ayat 16. Demikianlah sabda Tuhan. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tema renungan saat ini adalah mata tertutup, Tuhan tetap hadir. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pernahkah kita menyaksikan gerhana matahari? Sebuah fenomena alam yang selalu mengundang rasa kagum sekaligus heran. Matahari yang ukurannya jauh lebih besar daripada bulan dapat tertutup hanya oleh bayangan bulan yang relatif kecil. Bukan karena matahari mengecil, melainkan karena posisi bulan yang tepat menghalangi cahaya matahari sampai ke bumi. Sesuatu yang kecil ketika berada di posisi yang salah bisa menutupi sesuatu yang sangat besar. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ilustrasi ini menggambarkan dengan indah tentang kehidupan iman kita. Di hadapan Tuhan tidak ada istilah masalah besar atau kecil. Di hadapan Tuhan, semua persoalan manusia tidak pernah sebanding dengan kebesaran kuasa-Nya. Namun masalah sekecil apapun dapat menjadi bulan yang menutupi matahari jika kita membiarkannya. Hal inilah yang terjadi dalam kisah dua murid di jalan Emmaus. Lukas 24 ayat 13-35. Dua murid itu sedang berjalan pulang dengan hati yang penuh kegelisahan. Mereka membicarakan penyaliban Yesus, kematian Sang Guru yang mereka kasihi dan harapkan. Di tengah perjalanan, Tuhan Yesus sendiri mendekat dan berjalan bersama mereka. Anehnya mereka tidak mengenal Dia. Secara logika manusia, hal ini sulit untuk dipahami. Baru 3 hari berlalu sejak Yesus wafat. Wajahnya tentu masih lekat dalam ingatan mereka. Namun Alkitab mencatat ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yang menghalangi itu bukan jarak fisik, melainkan kondisi hati. Kesedihan, kekecewaan, ketakutan, dan hilangnya harapan telah menutup mata iman mereka. Fokus mereka tertuju pada salib, bukan pada janji kebangkitan. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi hati mereka terlalu jauh oleh masalah untuk mengenalinya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali kita pun mengalami hal yang sama. Tuhan tidak pernah pergi, tetapi kita merasa Dia jauh. Bukan karena Tuhan berubah, melainkan karena pandangan kita tertutup oleh beban hidup. Masalah membuat kita merasa Tuhan kecil. Doa terasa hampa dan firman seolah tidak berbicara. Padahal Tuhan tetap setia berjalan di samping kita, sama seperti Ia berjalan bersama dengan kedua murid itu. Jarak mempengaruhi persepsi ketika kita menjauh dari Tuhan.
Dia tampak semakin kecil. Sebaliknya ketika kita mendekat kepada Tuhan melalui doa, firman, dan penyerahan diri, mata rohani kita kembali dibuka. Hati yang tertuju kepada Tuhan akan melihat bahwa Dia bekerja bahkan di tengah keadaan yang paling gelap sekalipun. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita belajar mengarahkan hati dan pandangan kepada Tuhan. Jangan biarkan masalah menjadi penghalang yang menutupi kehadirannya. Saat mata hati kita terbuka, kita akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, setia berjalan bersama kita, sampai akhirnya hati kita berkobar-kobar dan kita memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ketika beban hidup terasa berat dan harapan kami melemah, bukalah mata hati kami, agar kami tetap dapat melihat kehadiran-Mu. Tolong kami untuk tidak terfokus pada masalah, melainkan pada kasih dan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah. Kami percaya tidak ada apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi, karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Saat ini kami mendoakan bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberi hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau. Berikanlah hati kepada mereka, hati yang melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menyembuhkannya. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.